Halo, selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Risela Saijau. Pada video kali ini, saya akan membawakan materi mengenai titrasi alkalimetri, di mana dalam materi yang akan saya bawakan, titrasi alkalimetri ini mengandung pengertian, tujuan dari titrasi alkalimetri, prinsip kerja titrasi alkalimetri, prosedur kerja laboratorium titrasi alkalimetri, serta yang terakhir salah satu penentuan kadar suatu zat menggunakan titrasi alkalimetri, yaitu saya nanti akan menjelaskannya dengan salah satu contoh penetapan kadar asam asetat pada cuka dengan larutan standar asam oksalat. Titrasi alkalimetri adalah suatu proses titrasi untuk menentukan konsentrasi suatu asam dengan menggunakan larutan basa sebagai standar. Reaksi yang terjadi pada prinsipnya adalah reaksi netralisasi, yaitu pembentukan garam H2O netral. Dengan hasilnya adalah pH sama dengan 7. Yang berikut tujuan. Tujuan dari titrasi alkalimetri adalah untuk menentukan konsentrasi suatu asam dan basa. Dalam metode alkalimetri juga bertujuan untuk reaksi penetralan asam dan basa. Cara penetralan jumlah basa terlarut dan konsentrasi larutan basa melalui cara titrimetri. Untuk penentuan titik akhir titrasi alkalimetri adalah dengan terjadinya perubahan warna. Yang ketiga, prinsip kerja titrasi alkalimetri. Prinsip kerja alkalimetri adalah prinsip titrasi asam basa, yakni terjadinya suatu reaksi penetralan antara asam dengan basa atau sebaliknya. Menghitung kadar asam dan bilangan asam dari volume basa yang digunakan pada titrasi asam sampai terjadi perubahan warna larutan, di mana perubahan inilah yang menjadi titik akhir dari titrasi alkalimetri yang kita lakukan. Yang berikut prosedur kerja laboratorium. Di sini saya mengambil salah satu contoh prosedur kerjanya pada pembuatan larutan asam cuka. Yang pertama, sudah pasti kita akan menyiapkan bahan-bahan yang tersedia di dalam laboratorium. Prosedurnya, asam cuka 10 ml dilarutkan dengan 90 ml aquanes, maka akan terjadi sebuah larutan asam cuka dengan jumlah 100 ml. Dan yang kelima, dalam proses praktek kerja laboratorium, kita menggunakan atau membutuhkan alat bahan dalam pembuatan larutan. Alat yang kita perlukan adalah gelas ukur, labu takar, pipet tetes, buret, gelas arloji, botol semprot, botol gelap, corong, pengaduk gelas, kaki 3, sikat gelas besar dan sikat gelas kecil. Yang berikut adalah bahan. Bahan yang kita butuhkan adalah yang pertama NaOH dengan jumlah 0,1 ml
asam oksalat, dan yang kelima asam cuka perdagangan. Langsung saja kita menuju cara pengerjaannya atau prosedur kerjanya. Prosedur kerja yang pertama, pembuatan larutan standar NaOH dengan 0,1 mili. Yang pertama 0,14 gram NaOH dilarutkan dengan 25 mili Aquanes. Ditera hingga volume 100 mili. Didiamkan semalam dalam botol gelap. Maka akan menghasilkan larutan NaOH 0,1 mili. Yang berikut kita akan membuat larutan H2C2O4 atau asam oksalat. Yang pertama 0,63 gram H2C2O4 atau asam oksalat dilarutkan dengan 25 mili Aquanes. Ditera dengan volumenya 100 mili. Maka akan terjadi larutan H2C2O4 H2O. Untuk mendapat standarisasi larutan NaOH dengan H2C2O4 2H2O atau asam oksalat, larutan H2C2O2 2H2O 10 mili ditambah dengan 1 hingga 2 tetes indikator phenolphthalein atau PPN. Dititrasi dengan larutan NaOH 0,1 m. Maka akan terjadi perubahan warna. Di situ pula akan menjadi titik akhir dari proses titrasi. Maka dengan ini penjelasan serta pemaparan materi yang saya berikan dalam video kali ini. Sekian dan terima kasih.